Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada bab berikutnya. Babu idza ra'al imamu rajulan ja'a. Bab keterangan apabila imam melihat seorang yang datang wa huwa yakhutubu, dan imam dalam keadaan sedang khutbah. Amarahu ayyusalliya raka'atain. Imam memerintahkan kepadanya untuk sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Jabir menyatakan, Ja'a rajulun, datang seorang pria, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubun nasa, dan Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah di hadapan manusia, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Faqala asalaita ya fulanun, asalaita ya fulanu, apakah engkau telah sholat wahai si fulan? Nabi menegur langsung, memotong khutbahnya terus langsung menegur orang ini. Qala la, orang ini menjawab belum. Qala qum farka, maka Nabi memerintahkan, bangunlah engkau dan sholatlah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Riwayat ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah perkara wajib apabila masuk masjid pada waktu-waktu yang tidak terlarang sholat padanya. Apabila masuk masjid pada waktu-waktu yang terlarang, maka tidak ada tahiyatul masjid. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa khutbah Jum'ah bukanlah bagian dari sholat Jumat. Buktinya Nabi berbicara, jawab-menjawab dengan orang yang datang itu. Kalau seandainya khutbah Jum'ah itu adalah bagian dari sholat, Nabi tidak akan berbicara. Dan segala sholat yang sunnah harus ditinggalkan ketika telah dilakukan, dijalankannya sholat yang wajib. Maka dari perbuatan ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan orang ini padahal dalam keadaan berlangsungnya khutbah Jum'ah untuk menunaikan tahiyatul masjid.
Tahiyatul masjid itu dilaksanakan bagi orang yang masuk masjid. Walaupun sudah duduk, orang ini disuruh berdiri oleh Nabi. Qum, bangun, farka, kemudian sholatlah kamu. Begitu diterangkan oleh para a'immah. Khatib juga menegur orang yang berbuat salah ketika sedang berkhutbah Jum'ah, dan makmum juga boleh menjawab pertanyaan khatib. Dialog antara khatib dan makmum. Ya. Babul istisqa'i fil khutbati yaumal jumu'ati. Bab keterangan adanya al-istisqa, minta hujan dalam khutbah pada hari Jumat. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, asabatin nasa sanatun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tertimpa sanah, itu artinya syaddah atau syiddah, minal jadb al-qahab, kekeringan yang dahsyat, paceklik yang dahsyat di zaman Nabi. فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في يوم جمعة, maka ketika Nabi khutbah pada hari Jumat, qama a'rabiyun, berdirilah dari jamaah itu seorang A'rabi, seorang Arab gunung. Faqala, maka Arab gunung ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal malu, telah binasa harta, yakni kebun-kebun kami binasa. Waja'al iyalu, keluarga-keluarga kami kelaparan. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami terpecah dari problem ini. Farafa'a yadaihi, maka Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian berdoa minta hujan. Wa manara fis sama'i qaza'atan, waktu itu kami tidak melihat di langit itu qaza'atan, sepotong awan pun kami tidak melihat. Sedikit pun kami tidak melihat awan di langit ketika Nabi berdoa. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi yang diriku ada di tangannya, ma wada'ahuma, tidaklah Nabi meletakkan kedua tangannya dari doa itu, hatta taras sahabu amsal al-jibali, sehingga berdatangan sahab awan
seperti gumpalan gunung-gunung yang besar. Semalam yanzil an minbarih, kemudian Nabi belum sempat turun dari mimbarnya hatta ra'aitul matara yatahadaru an ala lihyatih, sehingga aku melihat air hujan bertetesan bercucuran di jenggot beliau. Di jenggot beliau jadi hujan terus, karena memang masjid beliau tidak ada atap, khatib dan makmum kena hujan, sehingga jenggot beliau basah dengan air hujan. Jadi langsung datang jawaban. Famutirna yaumana dzalik, kami dihujani pada hari kami itu, yaitu hari Jumat. Wa minal ghad, terus hujan itu berlangsung sampai besoknya, hari Sabtu. Wa min ba'dil ghad, terus sampai lusanya, hari Ahad. Terus ini hujan. Walladzi alihi, sampai hari Senin. Terus sampai hatta al-jumu'atil ukhra, sampai sambung ke Jumat yang berikutnya. Hujan terus. Wa qama dzalika a'rabi, akhirnya di Jumat berikutnya A'rabi yang tadi minta supaya Rasulullah berdoa minta hujan itu berdiri lagi. Au qala ghairuhu, atau berkata yang selainnya. Wa qala ya Rasulullah tahaddamal bina, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan roboh dengan air hujan. Wa ghariqal mal, kebun-kebun kami tenggelam. Fad'ullah lana farafa'a yadih, fad'ullah lana, doakan kepada Allah bagi kami supaya dihentikan hujan ini. Farafa'a yadaihi, maka Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina, berilah rahmat kepada kami, wala alaina, dan jangan engkau azab kami. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi, dan tidaklah beliau mengisyaratkan ke salah satu sisi daripada mendung itu, awan itu, illan farajat, kecuali awan itu segera infarajat, berceceran, berpisah satu dengan yang lainnya. Wa saratil madinatu mithlal jaubati, sehingga jadilah kota Madinah penuh dengan jaubah, kubangan-kubangan air. Di beberapa sisi kota sampai seperti jaubah, seperti danau-danau kecil, karena banyak air. Wasalal wadi qanatu syahron, dan wadi, jalan-jalan air, sungai-sungai terus mengalir sampai 1 bulan penuh. Walam yaji'u ahadun min nahiyatin illa haddatha bil jawdi,
Dan tidak ada satu orang pun yang datang min nahiyah dari satu sisi kota kecuali cerita tentang jauhnya, tentang bagusnya hasil pertanian, kebun-kebun yang mereka petik pada saat itu. Illa bil jaudi. Nah, begitu istisqa, minta hujan, dilakukan ketika di atas mimbar. Juga minta berhenti hujan dilakukan di atas mimbar. Dan ini juga menunjukkan pada kita boleh makmum memotong khutbahnya imam. Bila makmum menghendaki adanya sesuatu yang memang perlu didengarkan oleh imam. Apalagi kalau menegur imam salah, makmum boleh menegurnya. Dalam sholat saja boleh menegur imam, apalagi dalam khutbah. Babul insati yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu. Bab keterangan harusnya insat, perhatian kepada khutbahnya imam ketika imam sedang khutbah, yakni khutbah pada hari Jum'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta." Apabila engkau katakan kepada temanmu di hari Jumat itu di masjid ketika imam sedang khutbah, engkau katakan ansit, diam, perhatikan, engkau menegur temanmu pada hari Jumat itu. Apabila engkau katakan demikian padahal imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah sia-sia ibadahmu. Artinya sia-sia pahalanya, gugur pahalanya. Adapun pelaksanaan sholat Jumatnya tidak batal. Buktinya tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulang Jumatnya, tapi pahalanya yang gugur. Jadi kalau ada orang yang ribut atau ada orang yang bertingkah laku macam-macam, biar imam yang menegur, jangan makmum ketika dalam keadaan imam sedang berkhutbah Jum'ah. Nah, menegur saja tidak boleh, apalagi sampai ngomong, nah, gimana kabarnya? Padahal imam sedang khutbah, lebih tidak boleh lagi. Bab sa'atil lati fi yaumil jumu'ati, bab keterangan tentang hari atau satu saat yang dikabulkan doa padanya, saat atau masa yang sangat istimewa di hari Jumat. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu qal, yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Hurairah menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, beliau menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, maka Nabi menyatakan, fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada satu masa, la yuafiquha abdun muslimun, tidaklah seorang hamba Allah yang muslim yuafiquha, mencocoki hari itu, mencocoki saat yang istimewa itu, wa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an, dan dia dalam keadaan sedang berdiri salat meminta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan sedikitnya. Tidaklah dia meminta kepada Allah sedikit pun, sambil mengisyaratkan dengan tangannya, sedikit pun, begitu, kecuali pasti Allah akan mengabulkannya. Satu saat ketika hamba itu dikatakan sholat dan meminta kepada Allah. Kalau di sini sholat dan meminta, dalam sholat itu doa, minta kepada Allah sesuatu. Maka kalau bertepatan dengan saat yang itu, yang istimewa itu di hari Jumat, Allah kabulkan dia. Tidak diberitakan secara pasti saat itu kapan. Ya. Ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan saat-saat yang kabulnya doa di hari Jumat, yaitu saat ketika imam duduk di antara dua sujud. Bukan dua sujud, dua khutbah. Ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, itu saat yang makbul doa padanya di hari Jumat. Yang kedua, yaitu ketika antara selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, hari itu, hari Jumat itu juga makbul doa padanya. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu idzan faradan nasu 'anil imami fi salatil jumu'ati, idzan nafara nasu 'anil imami fi salatil jumu'ati. Bab keterangan apabila makmum nafaro, pergi meninggalkan imam, sedangkan imam sedang khutbah di hari Jumat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, qala, Jabir menyatakan, bainama nahnu nusalli, ketika kami sedang sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, id aqbalat irun tahmilu ta'aman, ketika Nabi sedang khutbah,
ketika sedang melaksanakan sholat Jumat atau sedang adanya khutbah untuk sholat Jumat, tiba-tiba datang irun, satu kafilah dagang yang membawa makanan ke Madinah, masuk kota Madinah. Faltafatu ilaiha, maka makmum pun pada menoleh ke kafilah yang membawa makanan itu tadi. Sampai orang pun meninggalkan masjid. Hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang tersisa bersama Nabi, tidak ada yang mendengarkan khutbahnya Nabi illa 12 rajulan, kecuali 12 orang saja. Bubar semuanya kecuali 12 orang itu. Karena ada kafilah dagang yang membawa bahan makanan. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah surat Al-Jumu'ah ayat ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan inqaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau lahwan, sesuatu yang sia-sia, inqaddu ilaiha, mereka bersegera ke tempat perdagangan itu, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau sendirian berdiri. Nah, ayat ini mencela orang yang meninggalkan masjid karena keperluan yang demikian itu, keperluan perkara dagang atau keperluan dunia lainnya. Tapi kalau meninggalkan masjid karena umpamanya khotibnya itu seorang Syi'i, umpamanya Syi'i kafir, Rafidhi kafir, maka tidak sah kita Jumatan dengan khotibnya seorang Syi'i seperti itu. Pergi, tinggalkan. Itu wajib. Atau seorang Qadiani, itu Ahmadiyah Qadian itu, atau Ahmadiyah Lahore itu, yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi atau sebagai mujaddid. Hadza kafir, keluar dari Islam, ya. Maka tinggalkan masjid kalau yang khotibnya itu orang semacam itu. Itu wajib. Tapi kalau meninggalkan masjid karena perkara-perkara dunia, maka itu adalah sesuatu yang haram dan dicela oleh Allah di ayat ini. Kenapa kamu tanya? Syiah itu pengikutnya Khomeini itu. Ayo. Syiah pemahaman, nama pemahamannya. Kalau Syi'i orang yang mengikuti pemahaman Syiah. Ya. Barakallahu fi. Naam. Babu sholati ba'dal jumu'ati wa qablaha.
Bab keterangan sholat habis Jumat, sholat ba'diyah Jumat, wa qabliha dan sebelumnya. Kita lihat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain. Beliau salat sebelum zuhur 2 rakaat. Wa ba'daha rak'atain, dan setelah salat zuhur 2 rakaat. Yani salat sunnah. Wa ba'dal maghrib rak'atain fi baitih, dan setelah salat maghrib Nabi salat di rumahnya 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i rak'atain, dan setelah salat isya 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati, dan beliau tidaklah salat sesudah salat Jumat hatta yansarifa, sehingga beliau pulang dari salat Jumat, fayusalli rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Jadi kalau Jumat beliau tidak melakukan salat sunnah kecuali 2 rakaat ketika pulang ke rumah. Ketika di rumah, sampai di rumah. Ini menunjukkan bahwa salat zuhur dan salat Jumat itu berbeda. Salat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Tapi kalau salat Jumat tidak ada qobliyah, tidak ada salat sunnah qobliyah, sunnah sebelum Jumat nggak ada. Yang ada ialah ba'diyah. Salat sunnah 2 rakaat sesudah salat Jumat di rumah. Salat zuhur tidak ada khutbah. Salat Jumat ada khutbah. Salat zuhur 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat. Ya. Karena itu berhubung bedanya hukum salat zuhur dengan salat Jumat, maka tidak ada keterangan yang menyatakan Nabi menjamak antara salat Jumat dengan salat asar, nggak ada. Berhubung tidak ada keterangan demikian, maka tidak ada jamak antara salat Jumat dengan salat asar, itu nggak ada. Lo kan jamak antara zuhur dengan asar. Jamak antara zuhur dengan asar beda dengan jamak antara Jumat dengan asar. Karena zuhur dan Jumat itu sangat berbeda. Hukumnya juga berbeda. Ya. Bagi musafir itu boleh meninggalkan Jumat, menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, kalau dia dalam posisi sebagai musafir, dia berniat sholat zuhur, maka dia tidak datang ke masjid untuk menunaikan Jumat. Jadi dia sholat zuhur di tempat dia 2 rakaat, mengkosornya, dan kemudian menjamaknya dengan asar. Tapi kalau dia musafir sholat Jumat, maka tidak boleh menjamaknya dengan asar. Tunggu asarnya dikerjakan waktu sholat asar.
Hujan apanya? Kalau sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan asar walaupun hujan, walaupun musafir. Ya, karena memang tidak ada keterangan menjamak antara sholat Jumat dengan asar. Yang ada cuma keterangan menjamak antara zuhur dengan asar. Nah, kita masuk kepada Kitabul Khauf. Kitab keterangan kumpulan bab-bab tentang al-khauf. Salat khauf. Bagaimana salat mengerjakan salat berjamaah dalam kondisi ketakutan atau dalam kondisi genting, dalam pertempuran atau dalam kondisi sedang berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh. Kalau sholat jamaah itu adalah tidak wajib, sunnah muakkadah, mestinya ya diperbolehkan dalam kondisi demikian genting itu orang meninggalkan sholat jamaah. Tetapi karena sholat jamaah itu wajib, walaupun dalam kondisi segenting itu tetap adanya sholat jamaah, tetapi dengan cara yang tersendiri. Namanya sholat khauf. Babu sholatil khaufi, bab sholat khauf. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Aku pernah berperang bersama Rasulullah ke arah Najd, Irak. Bahwa Zainal aduwa, maka kami dalam keadaan menghadapi musuh. Faqafafna lahum, kami membikin barikade, barisan-barisan untuk menghadapi musuh. Maka kami membikin saf-saf dalam keadaan sedang berhadapan dengan mereka, musuh. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Maka Rasulullah berdiri untuk memimpin salat bersama kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah sekelompok sahabat berserta Nabi menunaikan salat. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu, sedangkan sekelompok yang lainnya tetap dalam kondisi menghadap ke musuh, bukan menghadap ke kiblat. Jadi sekelompok lainnya menghadap ke kiblat bersama Nabi salat, yang lainnya menghadap ke musuh. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu wa sajada sajdatain. Kemudian Nabi rukuk beserta orang-orang yang mengikuti beliau dan sujud dengan 2 sujud. Tsumman sarafu makana ta'ifatil lati lam tusalli. Kemudian segera mereka berpaling menempati posisi tempat teman-temannya yang belum sholat tadi. Setelah bangkit dari rukuk, setelah bangkit dari sujud, menuju ke rakaat kedua, terus mereka segera menggantikan posisi temannya yang sedang berhadapan dengan musuh. Jadi berarti menghadap ke musuh, terus temannya yang belum sholat ini mundur, segera Tsumman faja'u faraka, maka mereka pun datang
kemudian bertakbiratul ihram, kemudian rukuk. Faraka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim raka'atan. Maka Rasulullah salat bersama mereka dengan satu rakaat. Wa sajada sajdatain. Rasulullah rukuk bersama mereka dengan satu rukuk, dan Rasulullah sujud dengan dua sujud bersama mereka. Gelombang kedua ini. Gelombang pertama tetap dalam posisi mulutnya diam, tapi tetap berjaga-jaga siap tempur menghadap ke musuh. Jadi belum membatalkan sholatnya, jadi dalam kondisi tetap sholat menunggu giliran. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam, ya. Faqama kullu wahidin minhum, maka berdirilah setiap orang dari mereka sholat, menyempurnakan sholatnya, terus segera menggantikan posisi temannya terus menyempurnakan satu rakaat yang belum diselesaikan, terus segera kembali pada posisi, terus begitu semuanya masing-masing. Ya. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raka'atan wa sajada sajdatain. Kemudian masing-masing sholat, ruku, sujud dan sebagainya, dan salam, segera menggantikan temannya juga yang digantikan segera ruku, sujud dan salam. Begitu. Jadi semuanya dapat bagian satu rakaat sholat bersama Rasulullah. Paham ya? Loh, lah kemana kaunya? Takbiratul ihram Rasulullah, Allahu Akbar, tentu menghadap kiblat. Terus bersama beliau sekelompok sahabat. Kelompok lain belum mulai sholat, tetap menghadap ke musuh, ke arah musuh. Ya, umpamanya musuh di arah timur, menghadap ke timur. Ya, berjaga-jaga. Sekelompok bersama Rasulullah menghadap ke kiblat, ke arah barat. Tentunya kan sudah sampai selesai satu rakaat bersama Rasulullah, ruku, sujud, dua sujud, sampai bangkit ke rakaat kedua. Rombongan yang pertama ini tadi yang bersama Rasulullah segera bubar, menggantikan posisi temannya yang belum sholat tadi. Temannya yang belum sholat mundur, terus segera memulai sholat takbiratul ihram, dan Rasulullah berdiri terus mengikuti Rasulullah, bermakmum pada Rasulullah. Berarti ya posisinya apa? Masbuk ya. Yang tadi bubar itu nggak membatalkan sholat, tetap dalam posisi sholat dia berhadapan dengan musuh itu. Begitu sampai gelombang kedua ini bersama Rasulullah. Rasulullah ruku, mereka ruku, Rasulullah sujud, mereka sujud, dan sampai Rasulullah salam. Kan Rasulullah sudah rakaat kedua, sedangkan gelombang ini tadi baru rakaat pertama. Maka mereka bangkit dari duduk. Ketika Rasulullah salam, mereka melanjutkan sendiri sampai salam, terus segera menggantikan posisi temannya yang tadi yang belum selesai sholat itu, dan kemudian temannya yang belum selesai sholat itu terus mundur menyelesaikan sholatnya, tapi sendiri-sendiri. Jadi masing-masing rombongan dapat kesempatan bermakmum dengan Rasulullah satu rakaat. Hendak. Ini namanya sholat khauf. Ya. Babu sholatil khaufi rijalan wa rubbana. Bab sholat khauf dalam keadaan berjalan dan naik kendaraan.
sambil jalan sambil sholat, sambil naik kendaraan sambil sholat, dalam kondisi bertempur. Wa anhu, yakni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fi riwayatin, dalam riwayat lain, qal, beliau menyatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rubbana. Kalau jumlah musuh itu lebih banyak dari itu, sehingga membutuhkan personil dari kaum muslimin ini yang lebih banyak, sehingga tidak bisa dibikin sip-sipan seperti tadi. Jadi akhirnya semuanya harus dikerahkan menghadapi musuh, karena musuh terlalu banyak. Berarti tidak bisa sip-sipan untuk sholat ini tadi. Maka fal yusallu qiyaman wa rubbana. Ya, tetaplah kamu sholat dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan naik kendaraan ketika bertempur. Jadi hatinya, dia membaca Al-Fatihah, terus dibayangkan sedang berdiri, kemudian baca surat, kemudian Allahu Akbar, dibayangkan sedang ruku, kemudian baca doa-doa ruku, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, kemudian bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, terus dengan mulutnya sambil tetap bertempur. Nah, itu juga dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar juga yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a minal ahzab. Nabi telah menyatakan kepada kami ketika beliau pulang dari perang Ahzab. Perang Ahzab yaitu perang Khandaq. La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Sebab selesai perang Ahzab, perang Khandaq, musuh sudah dibikin kocar-kacir oleh angin, sehingga kemah mereka diterbangkan oleh angin, logistik mereka diterbangkan oleh angin, onta-onta dan kambing-kambing yang sedianya mau disembelih untuk keperluan logistik juga lepas tali-talinya, dan akhirnya hilang, bubar mereka dengan tentara Allah yang bernama angin. Sehingga berakhirlah perang Khandaq, pengepungan terhadap Madinah. Langsung diputuskan oleh Nabi, gempur Bani Quraidah karena telah melanggar perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau dalam piagam Madinah, kalau ada serangan dari luar, maka harus kerjasama untuk menghadapi serangan musuh. Ternyata Bani Quraidah khianat. Yahudi Bani Quraidah khianat, justru membantu musuh dan memberi informasi-informasi dari dalam kota Madinah kepada musuh untuk menggempur Madinah. Ya, maka diputuskan untuk tempur setelah bubarnya pasukan Ahzab. Ahzab itu dari kata hizib, jamak dari hizib. Hizib itu kelompok. Pasukan Ahzab itu pasgab, terjemahannya pasukan gabungan. Gabungan dari Bani Bakr, dari Quraisy, dan juga dari La ilaha illallah, Ghatafan, yakni kabilah-kabilah besar dari kalangan Arab
membuat pasukan gabungan untuk menyerang dan mengepung Madinah dan menghabisi Madinah tuntas. Itu rencana mereka. Sampai di Madinah, ternyata didapati Madinah sudah dikelilingi oleh parit yang lebar dan dalam, sehingga karena lebarnya tidak bisa diloncati oleh kuda, ya, dan karena dalamnya tidak bisa dilalui oleh pasukan untuk masuk kota Madinah. Di balik sana siap pasukan pemanah dan pasukan ahli tombak dari kaum muslimin. Ya, maka pasgat dari kufar musyrikin hanya lingak-linguk aja di balik parit itu, nggak mampu berbuat apa-apa. Mereka kaget dengan sistem pertahanan yang tidak pernah dikenal dalam budaya Arab. Dan ini adalah idenya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dalam kondisi demikian Yahudi bermain di dalam kota Madinah, Bani Quraidah, untuk mengacaukan barisan muslimin. Padahal sudah dibikin perjanjian dengan Rasulullah ketika Rasulullah pertama hijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik bergerak di dalam Madinah. Nah, maka setelah Allah kalahkan Ahzab, pasgat ini dengan angin, bertiup angin dahsyat memporak-porandakan kemah-kemah mereka, habis itu maka mereka terpaksa pulang pada saat itu juga karena khawatir kelaparan kalau tidak pulang. Dan akhirnya giliran berikutnya yang harus diserang ialah kampung Bani Quraidah karena khianat dengan perjanjian itu. Nah, Rasulullah langsung mengatakan tidak boleh seorang pun sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah untuk mempercepat gerak pasukan. Fa'adraka ba'dahum al-asru fit tariq. Akhirnya di tengah jalan sebagian mereka memasuki waktu asar, maka mereka berpikir untuk sholat di jalan. Faqala ba'dhum, sebagian lagi menyatakan la nusalli hatta na'tiha. Kita tidak sholat asar kecuali ketika kita sampai di kampung Bani Quraidah. Wa qala ba'dhum bal nusalli lam yurid minna dzalik. Sebagian lagi menyatakan bahkan kita harus sholat karena tidak diinginkan dari kita yang seperti itu menunda sholat. Fadzakaru dzalika lin-nabi. Maka semua itu disebutkan, dilaporkan kepada Nabi. Ada yang sholat di jalan, ada yang menanti sampai di kampung Bani Quraidah. Setelah dilaporkan kepada Nabi, falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak mencerca seorang pun dari mereka. Ijtihad masing-masing, kemudian itu semua tidak salah. Dari ini Al-Imam Al-Bukhari menyatakan babu salatul talib wal matlub rakiban wa ima'an. Bab salatnya at-talib wal matlub. Orang yang meminta dan yang diminta salat dalam keadaan rakiban wa ima'an, dalam keadaan menaiki kendaraan, wa ima, dan dengan isyarat. Nah, begitu
Sholat khauf, sholat berkenaan dengan kondisi khauf, kondisi genting dalam menghadapi musuh. Kita masuk kepada Kitabul Idain, bab kumpulan bab-bab tentang pelaksanaan hari raya, dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Babul Hirab wad-Duq Yaumal Id. Bab keterangan membawa tombak, wad-Durq, ad-Durq baju, semacam baju besi tapi dibikin dari kulit, ketahanan untuk dada. Yaumal Id, pada hari raya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah Rasulullah menemui kami, wa inni jariyatan, Rasulullah pernah menemui aku, kata Aisyah, dan waktu itu padaku atau di hadapanku ada dua budak perempuan, tughanniyani bighina'i bu'ad, kedua-duanya bernyanyi, tughanni, bernyanyi dengan nyanyian yang isinya bait-bait syair tentang peristiwa Bu'ad, peristiwa perang melawan Bani Quraidah, atau peperangan yang terjadi antara Aus dan Khazraj pada zaman jahiliyah. Fattaja'a 'alal firashi, maka Rasulullah menelentangkan badannya dengan miring pada rusuk beliau di atas firash, di atas tempat tidur. Wa hawwala wajhahu, dan beliau menghadapkan wajahnya kepada dua budak perempuan itu yang sedang bernyanyi-nyanyi tersebut. Jadi melakukan bait syair yang isinya tentang peristiwa perang Bu'ad di zaman jahiliyah. Wa dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu fantaharani. Kemudian Abu Bakar masuk, ayahnya Aisyah, mertuanya Rasulullah, masuk ke situ. Terus Abu Bakar menghardik aku, katanya Aisyah. Wa qala mizmaratu syaitan 'inda Rasulillah. Bagaimana ini? Kok ada seruling syaitan di rumahnya Rasulullah? Yaitu nyanyi-nyanyian itu tadi. Fa'aqbala alaihi Rasulullah, maka Rasulullah menghadapkan mukanya ke Abu Bakar As-Siddiq. Faqala da'huma, biarkan dua budak itu bernyanyi. Falamma ghafala ghamastuhuma fakharajata.
Maka ketika Rasulullah sudah lalai, tidak lagi perhatian kepada kedua budak yang sedang nyanyi itu, aku memberi isyarat mata kepada kedua budak itu untuk keluar. Fakharajata, maka segera keduanya keluar. Ini adalah pada hari Id, hari raya, sehingga Rasulullah mencegah Abu Bakar As-Siddiq untuk melarang dua orang yang bernyanyi-nyanyi itu. Ya, karena al-ghina, nyanyi-nyanyian, selain Id, selain pada hari raya atau selain pada hari walimahan, pernikahan, walimatul urus, pernikahan, atau selain pada hari ketika pasukan baru pulang dari pertempuran, 3 waktu ini, maka nyanyi-nyanyian atau ghina disertai dengan siul-siul atau disertai dengan musik, di dalam ketiga waktu ini boleh, dan musik yang dipakai, nyanyi-nyanyian itu dalam 3 waktu tersebut ialah gendang atau sejenisnya. Ya, adapun selain 3 waktu ini tidak boleh, kecuali cuman anasyid, bait-bait syair yang isinya baik, nasihat, membangkitkan orang untuk cinta ilmu, cinta beramal saleh, anasyid, yaitu nasyid-nasyid tanpa disertai musik, maka itu boleh selama tidak sampai pada melalaikan orang dari ibadah, dari kewajiban, dan tidak mengandung kemungkaran-kemungkaran, yaitu tidak mengandung musik, tidak mengandung campur laki perempuan, dan tidak mengandung fitnah. Ya. Adapun selain gendang atau sejenisnya dalam merayakan hari raya, ya, untuk mengiringi lagu-lagu bait-bait syair yang dibacakan oleh si penyanyi itu, umpamanya seruling atau biola atau siul-siul atau tepuk-tepuk tangan, semua ini adalah haram. Jadi yang boleh hanya gendang dan sejenisnya, apa itu namanya, ketipung atau marawis atau apa, ya, hanya itu. Nah, semua itu yang diharamkan tersebut adalah mizmar syayatin, adalah seruling-serulingnya syaitan. Dan ini telah ditegaskan di dalam Sahih Bukhari pula. Wallahu alam, nanti apa ada yang dicantumkan di sini dalam kitab Mukhtasar ini. Ya'ti qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azib, begitu. Atau kama qala, akan datang suatu kaum dari umatku di belakang hari nanti, orang-orang yang menghalalkan
hirra zina, wal harira dan sutra bagi pria, wal ma'azif dan menghalalkan musik. Al ma'azif yaitu musik. Jadi Rasulullah memberi isyarat akan terjadi fitnah di belakang hari. Adanya sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi lelaki dan menghalalkan musik. Ya. Ini fitnah. Nah, dengan berita dari Nabi ini maka tegaslah bahwa musik itu perkara haram, kecuali gendang dan sejenisnya, di dalam 3 waktu saja, yaitu waktu mengarak pengantin umpamanya, atau di waktu walimahan pengantin, atau di waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha, atau di waktu menyambut pasukan baru pulang dari pertempuran. Babul akli yaumal fitri qabla al-khuruj. Bab keterangan tuntunan supaya makan sebelum berangkat sholat Id di waktu hari raya Idul Fitri. Dituntunkan untuk habis sholat subuh itu makan minum dulu. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Rasulullah tidak berangkat di pagi hari Idul Fitri, tidak berangkat ke lapangan kecuali mesti didahului dengan makan beberapa biji kurma. Wa fi riwayatin anhu qala wa ya'kuluhunna witran, dan Nabi makan selalu ganjil, witron ganjil, 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji, jadi ganjil beliau makannya. Makan korma, atau ya minum, makan minum apa saja. Yang penting berangkat sholat Id dalam keadaan sudah ada isi perut, gitu. Dan pelaksanaan Idul Fitri lebih agak siang daripada pelaksanaan Idul Adha. Kalau Idul Adha lebih pagi, lebih awal. Kata para ulama, mengapa? Karena setelah Idul Adha ada penyembelihan korban, supaya jangan terlalu siang menyembelih korban, jadi berawal-awal dalam sholat Id di waktu Adha. Sedangkan di waktu Fitri itu agak mundur waktunya dibanding Idul Adha.
Babul akli yauman nahri, bab disunahkannya makan. Kapan makan itu? Pada hari Idul Adha. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara bin Azib yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, bahwa aku mendengar Rasulullah berkhutbah. Faqal inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha, bahwa pertama kali yang kita mulai pada hari kita ini adalah an-nusalliyah, kita sholat, yaitu sholat Idul Adha. Tsumma narji'a fananhar, kemudian kita pulang dari sholat Idul Adha, terus kita nanhar, menyembelih korban. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana, maka barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah menunaikan sunnah kami, yaitu yang pertama kali dilakukan pada Idul Adha, sholat Id, bukan makan. Sedangkan pada waktu Idul Fitri, habis sholat subuh, makan, minum, kemudian berangkat sholat. Nah itu. Dan menyembelih korban pada waktu Idul Adha itu ialah setelah sholat. Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, itu bukan korban namanya, tapi sembelihan biasa. Nggak sah korbannya. Sedangkan Idul Fitri harus mengeluarkan zakat fitrah, yaitu makanan pokok. Kalau di sini ya beras 2,5 kilo sebelum berangkat sholat harus sudah dikeluarkan. Setiap kepala 2,5 kilo, meskipun bayi dikeluarkan 2,5 kilo. Bayi yang lahir pada waktu tenggelamnya matahari malam Id, itu harus dikeluarkan apanya? Fitrahnya. Ya, apalagi yang sudah berkumis dan berjenggot. Ya tentunya. Nah, wa anhu, dan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, khatabana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da salati, bahwa Nabi berkhutbah di hadapan kami pada waktu Idul Adha setelah salat. Faqala man shalla salatana, beliau menyatakan, barang siapa yang salat seperti salat kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih korban seperti penyembelihan korban kami, faqad asaban nusuka, maka sungguh dia telah menunaikan penyembelihan korban dengan benar. Wa man nasaka qabla sholati, dan barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat Id, fa innahu qabla sholati wala nusuka lahu, maka sesungguhnya itu adalah penyembelihan sebelum sholat dan tidak dinilai sebagai korban, tidak dinilai sebagai penyembelihan korban. Faqala Abu Burdah bin Niyar khalul Bara, berkata Abu Burdah bin Niyar, khal itu saudaranya ibu, saudaranya ibunya Al-Bara. Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salati. Wahai Rasulullah, aku menyembelih kambingku sebelum salat. Wa aradtu anna al-yawm yawmu aklin wa syurbin, dan aku
cuman mengerti bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala syatin tudbahu fi baiti. Dan aku ingin supaya kambingku ini adalah kambing pertama yang disembelih di rumahku. Fadzabahtu syati, maka aku pun menyembelih kambingku. Wa taqaddaitu qabla an ati sholata, dan aku makan sebelum salat Id. Faqala syatuka syatu lahmin, maka Nabi menyatakan kambingmu itu nilainya adalah disembelih untuk dapat dagingnya, bukan bernilai kurban. Faqala ya Rasulullah fa inna indana anaqan lana jada'atan. Wahai Rasulullah, kami, tanya lagi, kami punya anaqan, punya onta untuk diperah susunya, dan kami punya pula jada'ah, anak onta. Ahabbu ilayya min syatain, lebih aku senangi daripada aku menyembelih 2 ekor kambing. Afatujzi anni, apakah yang demikian ini mencukupi bagiku kalau aku menyembelih jada'ah? Qala na'am walan tujzi an ahadin ba'daka. Ya, cukup bagimu saja, tapi setelah engkau tidak cukup jada'ah itu, karena belum poel istilahnya orang Jawa, yakni istilah hadis belum musinnah. Musinnah itu berusia 1 tahun. Nah, jadi yang diberi dispensasi khusus hanyalah pamannya siapa? Al-Bara bin Azib, yaitu Abu Burdah bin Niyar. Barakallahu fikum. Kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.